Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar tentang Law of Attraction atau membaca buku The Secret karya Rhonda Byrne? Ya, sebuah buku yang sangat inspiratif. Saya hendak mengutip sebuah kalimat yang terdapat dalam buku The Secret. Dimanapun Anda berada, India, Australia, Selandia Baru, Stockholm, London, Toronto, Montreal, atau New York, kita semua bekerja dengan satu daya, satu hukum tarik-menarik. Rahasianya adalah hukum tarik-menarik. Itu kata Bob Proctor. Law of Attraction adalah hukum bagaimana cara alam semesta merespon apa yang kita pikirkan. Bahkan saya mengartikannya lebih daripada sebuah pikiran, yaitu tindakan. Ketika kita bertindak baik, maka akan ada balasan bagi tindakan baik kita itu. Hal seperti itu sangat selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Pernah nggak kita memercikkan tangan kita dalam sebuah ember atau bak berisi air? Gelombang akan tercipta hingga ke pinggir ember atau bak. Lalu gelombang tersebut akan kembali kepada tempat di mana kita memercikkan air tersebut. Begitu juga halnya dengan perbuatan baik. Hakikatnya ia akan kembali kepada diri kita sendiri, baik itu berupa pahala maupun pertolongan dari yang lain saat kita sedang mengalami kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik yang pertama adalah kepada orang tua, yang kedua adalah kepada kerabat, yang ketiga kepada anak yatim, dan yang keempat adalah kepada orang-orang miskin. Namun lagi-lagi sejarah mencatat bahwasanya ketika diajak berbuat baik, ada juga yang berbuat sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan keinginannya sendiri itu membangkang dari perintah Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ternyata meskipun terlihat mudah, dalam sejarah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh. Ada yang memang membangkang dan ada yang taat kepada Allah. Maka diperlukan pemahaman mengenai konsep penciptaan manusia dan fungsi diri pada web series pertama dan kedua, sehingga pondasi tersebut mengakar dalam diri kita masing-masing. Otomatis perbuatan baik yang muncul tanpa ada paksaan, karena hakikatnya Allah tidak memerlukan perbuatan baik kita, namun kitalah yang memerlukannya. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang di antara umat-umat sebelum kalian. Ketika itu malaikat maut datang kepadanya untuk mencabut nyawanya. Apakah engkau pernah melakukan suatu kebajikan? Tanya malaikat maut. Aku tidak tahu, jawab si lelaki itu. Lihatlah, ujar malaikat tersebut. Lalu pria itu berkata, aku memang tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Namun jika aku bertransaksi dengan orang-orang, aku memaafkan mereka. Aku memberikan waktu kepada orang yang memiliki kelapangan untuk membayar utang. Aku memaafkan orang yang kesulitan dalam membayar utang. Allah kemudian memasukkan orang itu ke dalam surga. Pedagang dalam kisah yang dituturkan Nabi Muhammad SAW itu merasa dirinya tak cukup memiliki bekal kebajikan selama hidup di dunia. Karena itu ia ketakutan terhadap siksaan neraka yang bisa saja ditimpakan padanya. Namun ia teringat akan kebiasaannya dalam memudahkan urusan orang-orang, terkait orang-orang yang berutang kepadanya dan telah jatuh tempo pula. Ia memerintahkan agar mereka diberikan kelapangan waktu. Ia tidak memaksa orang-orang untuk membayar utang segera di tengah situasi sulit yang sedang melanda mereka. Selain itu, ia juga memaafkan orang-orang yang kesulitan untuk membayar utang. Ia memerintahkan hal itu kepada para pegawainya sembari berkata, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Ternyata tindakannya itu berbuah fadilah di alam barzakh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan mengampuninya. Kisah barusan mengajak kita untuk terus berbuat baik. Ternyata berbuat baik akan menciptakan law of attraction yang begitu dahsyat. Meskipun mungkin tidak didapatkan di alam dunia ini, cobalah dan perhatikan apa yang terjadi. Mari ikuti web series selanjutnya, Iqra, season pertama. Walhamdulillahirabbil alamin.